jemaat kekasih Tuhan, jemaat kolom 1 sampai kolom 17, Gemim Bukit Moria Winangun. Kita akan memulaikan ibadah kolom KKRT kolom 1 sampai 17 pada saat ini. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi PKJ nomor 2, Agunglah. Agunglah, agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah, agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita tetap berdiri, tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mazmur 32 ayat 5a. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5b. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami selalu mendapatkan kesempatan untuk menghadap Tuhan. Walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak kepadamu, Tuhan selalu memberi kami kesempatan untuk menghadap Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang telah banyak menerima kasih-Mu, berkat-Mu dari hari ke hari, pemeliharaan-Mu, bahkan pengampunan-Mu atas kesalahan-kesalahan kami. Tapi kami tetap saja selalu berbuat kesalahan. Kesalahan terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, suami terhadap istri, istri terhadap anak, orang tua terhadap anak-anak, kepada sesama kami, kepada teman sekerja kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang berjumpa dengan kami.
Kami tahu Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Tapi kami sering terlalu mengasihi diri kami dan lupa, bahkan tidak mau mengasihi orang lain. Kami banyak kali menuntut kami diampuni, dimaafkan. Tapi kami tidak mudah mengampuni, tidak mudah memaafkan orang lain. Ya Tuhan, banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami setiap hari. Tetapi kami sering tidak tahu bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang Engkau berikan. Bahkan seringkali mata kami seolah tertutup untuk melihat berkat-berkat-Mu yang setiap hari Engkau berikan kepadamu. Kami banyak kali menuntut Tuhan memberkati kami. Tapi kami lupa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan ketika kami menerima kasih sayang dan berkat Tuhan. Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami terpanggil untuk melayani jemaat-Mu. Tapi seringkali kami lalai melakukan tugas kami. Sesungguhnya kami memiliki kerinduan untuk melayani. Tapi seringkali kepentingan-kepentingan pribadi kami, seringkali kemalasan-kemalasan kami, menghalangi kami untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Padahal kami tahu, kami Tuhan sudah pilih dan utus untuk melayani jemaat. Sebagai jemaat seringkali kami malas beribadah kepadamu. Padahal kami seharusnya, sepatutnya selalu beribadah kepadamu. Karena Engkau adalah penyelenggara kehidupan kami, pelindung dan pemberi berkat. Bahkan Engkau sudah mengaruniakan kami keselamatan di dalam Kristus yang sudah mati bagi kami. Tapi kami seringkali malas beribadah kepadamu. Bahkan ibadah di rumah selama pandemi COVID-19, seringkali kami tidak dengan sungguh-sungguh dan setia melakukannya. Bapa di surga, Engkau mengasihi kami dari hari ke hari, tapi kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapa, banyak kali kami menyadari dan kami mengingini untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi bukan yang baik yang kami inginkan, yang kami kehendaki, yang kami lakukan. Tetapi yang tidak baik, yang berdosa, yang kami tahu itu melanggar ketentuan Tuhan, itulah yang kami praktekkan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Membasuh kami dengan darah-Mu, menyucikan kami dari semua dosa kami. Buatlah kami berlayak menghadap Tuhan dalam ibadah ini dan dalam kehidupan kami selanjutnya bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyi NKB nomor 19 ayat 1, dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih
Saudara jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan yang indah, keistimewaan untuk bisa membaca firman-Mu yang suci. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup kami dan sulu bagi jalan kami. Biarlah kami diberkati, dituntun oleh Roh-Mu, agar dengan sukacita kami membaca dan menerima firman-Mu dalam hati kami. Dan biarkanlah hati kami dalam syukur kepadamu diubahkan oleh firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Tuhan pakai. Biarlah seorang yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Saya akan percaya Tuhan sudah mengampuninya. Tuhan kiranya yang akan menuntunnya. Roh Kudus-Mu kiranya akan memampukan dia menyampaikan maksud Tuhan. Dan biarlah kesombongannya Tuhan tutupi dengan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa selama minggu ini membaca bagian Alkitab dari 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yaitu meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukannya kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya.
senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Samuel memerintah hakim. Maksudnya Samuel memerintah sebagai hakim Israel seumur hidupnya. Demikian dikatakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 15. Bukan hanya sebagai hakim, Samuel juga menjadi nabi sejak usia muda. Ketika dia bersama dengan Eli. Dan bahkan Samuel juga telah menunjukkan tugas-tugas sebagai seorang imam. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14, Raja Saul melakukan kesalahan dengan membuat korban bakaran. Dan Samuel menyampaikan bahwa Tuhan tidak menghendaki itu. Seharusnya Saul menunggu Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 3, Tuhan sendiri yang menyuruh Samuel membuat korban bakaran, seekor lembu muda. Dan ini menunjukkan bahwa Samuel melakukan tugas sebagai imam. Betapa luar biasanya Tuhan memakai Samuel, seorang abdi Allah, seorang yang setia pada Tuhan, sejak usianya yang masih sangat muda, sampai pada usia yang tua, bahkan sangat tua, dia adalah seorang hakim. Samuel adalah salah satu dari 7 hakim yang besar. Bahkan Samuel adalah hakim yang terbesar di antara hakim-hakim. Sebagai hakim, Samuel itu adalah pemimpin pemerintahan. Dan seperti sekarang, hakim itu cuma ada di peradilan. Di masa Israel ketika itu, hakim itu adalah pemimpin pemerintahan. Hakim itu adalah pemimpin hukum. Dan hakim adalah pemimpin keagamaan. Bahkan juga dikatakan ada hakim yang menjadi pemimpin militer. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan pada saat Samuel sebagai hakim pada usia tuanya yang kita baca tadi, pasal 8 ayat 1. Di usia tuanya dia mengangkat 2 anaknya, Yoel dan Abia, menjadi hakim di Beersheba. Beersheba itu di bagian selatan Israel, di
wilayah Yehuda. Disitulah dua anaknya memerintah sebagai hakim. Samuel tentu mengenal dengan baik anak-anaknya. Dan kalau dia mengikat anaknya, tentu seharusnya dia tahu bahwa ada kualifikasi, ada syarat yang harus dipenuhi, ada kualitas, standar kualitas yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat menjadi hakim, termasuk anaknya. Tetapi apa yang kita baca di sini, tua-tua itu datang dan mengeluh, bukan hanya mengeluh. Mereka tidak senang, mereka marah. Sehingga mereka mengatakan, Samuel sudah tua dan anak-anak mereka tidak berlaku sebagai orang yang baik. Tidak hidup seperti Samuel, seorang yang menjadi teladan bagi orang Israel. Seorang yang menjadi abdi Allah yang setia. Anak-anak Samuel mengejar laba, itu yang dilaporkan oleh tua-tua Israel. Artinya mereka itu tamak. Mereka menerima suap. Yang mereka itu tidak jujur. Mereka memutarbalikkan keadilan. Jadi mereka tidak adil. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau anak-anak Samuel sebagai hakim itu mengejar laba, maka mereka telah salah menggunakan jabatan publik mereka sebagai hakim. Dalam Alkitab, mengejar laba itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jika memang orang itu memiliki tugas untuk menggandakan atau meningkatkan apa yang Tuhan berikan. Dalam Matius pasal 25 ada contoh tentang talenta, di mana orang-orang yang diberi talenta, 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta, diharapkan justru menggandakan talenta-talenta itu. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Artinya dalam contoh ini, Tuhan menghendaki orang itu dalam tugas tertentu itu bisa mencari laba, menggandakan talenta itu. Tapi sebagai seorang hakim adalah suatu kekejian, adalah dosa ketika anak-anak Samuel mengejar laba. Adalah satu dosa ketika mereka menerima suap. Ya karena mereka loba, tamak. Mereka menerima suap. Dan kalau mereka menerima suap artinya mereka membuat keputusan yang tidak benar. Mereka memutarbalikkan keadilan. Itu adalah akibat dari menerima suap. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat akibat dari penentuan, dari pemilihan Samuel terhadap anak-anaknya menjadi hakim. Sebetulnya saya pikir bukan soal Samuel mengangkat anaknya menjadi hakim. Saya pikir tidak ada yang salah untuk mengangkat anak menjadi hakim. Sepanjang anak itu memiliki kualifikasi yang sesuai, memenuhi syarat, bahkan lebih unggul dari orang lain. Tapi apa yang terjadi adalah anak-anak Samuel ini tidak memiliki standar spiritual, tidak memenuhi standar moral, tidak memenuhi kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang hakim yang harus bertindak adil dalam membuat keputusan-keputusan. Mereka melawan hukum. Nah, ini adalah contoh dari nepotisme. Nepotisme itu berarti memberi hak kepada teman, kepada keluarga sendiri untuk mendapatkan hak-hak istimewa termasuk jabatan tanpa melihat kualifikasinya demi
mementingkan pemenuhan keinginan dan kepentingan sendiri. Nepotisme itu adalah sumber dari banyak kekeliruan, kesalahan, keputusan yang melanggar aturan. Nah, anak-anak Samuel yang menjadi hakim di Beersheba menimbulkan kegusaran bagi masyarakat Israel. Dan itu ditunjukkan oleh tua-tua Israel yang datang kepada Samuel di Rama. Mereka mengadukan anak-anak Samuel yang telah melakukan tindakan-tindakan yang bukan saja tidak terpuji, tapi merugikan masyarakat, merugikan kepentingan bangsa, masyarakat Israel. Karena itu mereka datang mengajukan tuntutan yang melawan, bahkan saya kira agak kasar mereka datang dan mengatakan bahwa Samuel sudah tua. Itu menyinggung perasaan tentu saja bagi seorang Samuel yang memang sudah tua, namun yang melakukan tugas-tugasnya walaupun pada usia tuanya itu. Tapi mereka tidak peduli karena melihat anak-anak Samuel yang berbuat kesalahan yang merugikan banyak orang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tua-tua Israel berkumpul dan mendatangi Samuel di Rama. Mereka menuntut agar supaya Samuel mengangkat seorang raja bagi Israel. Angkatlah seorang raja bagi kami, seperti pada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka melihat semua bangsa lain itu punya raja. Dan karena mereka punya raja, maka rakyat itu patuh pada raja. Rakyat itu dihakimi oleh raja. Dan mereka ingin supaya mereka juga seperti bangsa-bangsa lain. Dalam keadaan yang seperti itu, dalam kegusaran mereka tertutup mata mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya selama ini Israel memiliki keistimewaan. Karena mereka berada dalam pemerintahan Tuhan sendiri melalui hakim-hakim. Melalui hakim Samuel yang mendengar Tuhan untuk mengarahkan bangsa Israel agar supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika orang Israel dikalahkan oleh Filistin karena mereka telah berdosa dan dihukum oleh Tuhan, Samuel datang dan mengatakan, kalau kamu mau diampuni oleh Tuhan, kalau kamu mau dituntun oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka hendaklah kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika orang Israel datang kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan Samuel mengangkat anak-anaknya yang tidak baik menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Samuel mestinya tahu bahwa anaknya itu tidak baik. Tapi dia angkat. Dan juga ketidakbaikan, ketidakjujuran, ketidakadilan anak-anaknya. Itu sebetulnya adalah hasil dari pendidikan Samuel. Samuel adalah abdi Allah, tapi dia telah gagal mendidik anak-anaknya. Mungkin kita bisa paham, sebagai seorang hakim dia sangat sibuk, sebagai seorang nabi, dia melayani masyarakat, dia menghadap Tuhan, dan memerintah Israel. Dia memang sangat sibuk dengan tugas sebagai pemimpin pemerintahan, sebagai pemimpin di bidang hukum, peradilan, dan sebagai pemimpin di bidang keagamaan, memang dia sangat sibuk. Tapi karena dia adalah abdi Allah, mestinya kesibukannya tidak menjadi alasan untuk tidak cukup mendidik dengan baik anak-anaknya. Dan akibatnya adalah anak-anaknya
telah menjadi anak-anak yang tidak adil, tidak jujur, tidak taat kepada Tuhan. Samuel gagal sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dan ketika dia gagal mendidik anak-anaknya, dia juga masih salah dalam menentukan, memilih anak-anaknya. Secara nepotis, pada saat seharusnya memilih seorang pemimpin, itu harus berdasarkan merit system, berdasarkan nilai-nilai standar moral, standar kualitas yang baik. Sehingga mereka itu bisa melakukan tugas-tugas mereka sebagai hakim, sebagai pemimpin dengan baik. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja Samuel sayang pada anaknya, tapi dia telah sayang secara salah anak-anaknya. Kemudian kita melihat tua-tua Israel yang menuntut diangkat seorang raja. Itu adalah kesalahan besar, memang karena kekecewaan. Lalu mereka tertutup matanya melihat bahwa sesungguhnya dalam pimpinan Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kita tahu, mendengar hal ini, Samuel kecewa. Tapi walaupun dia kecewa, sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia mengadu pada Tuhan. Menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh tua-tua Israel. Tentu saja dia berharap Tuhan akan membelanya. Dan memang Tuhan membela dia. Tapi barangkali tidak sesuai dengan harapan Samuel. Tuhan mendengar Samuel dan Tuhan menguatkan Samuel. Bahwa tua-tua Israel itu tidak hanya menolak Samuel. Dalam pasal 8 ayat 7. Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Nah, ini adalah pernyataan Samuel kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dan seterusnya Tuhan menunjukkan bahwa sejak mereka keluar dari Mesir, sampai sekarang, mereka itu sering meninggalkan Tuhan. Mereka itu beribadah kepada Allah lain. Mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi mereka kemudian setelah bertobat, kembali lagi beribadah kepada Allah lain. Dan Tuhan bilang, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Karena itu Tuhan meminta supaya dengarkanlah mereka. Tapi ingatkanlah mereka bahwa pilihan mereka untuk menuntut diangkatnya seorang raja itu mengandung risiko. Dan Tuhan meminta Samuel untuk mengingatkan tentang risiko-risiko ini. Konsekuensi-konsekuensi dan hak raja yang harus dipenuhi oleh mereka sebagai bangsa Israel. Ayat 11, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada kereta dan kuda dan mereka akan berlari di depan kereta. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000, pasukan 50. Mereka akan membajak ladang, mengerjakan penuaian, dan senjata-senjatanya dan perkakas kereta akan dibuat oleh mereka. Anak perempuan akan menjadi juru campur rempah-rempah dan seterusnya. Jadi banyak sekali hak raja yang harus dipenuhi dan ini harus dipenuhi oleh bangsa Israel. Mereka harus siap ketika diangkat, dipanggil untuk berperang, melakukan pekerjaan di ladang, melakukan pekerjaan di istana, dan segala hal. Mereka harus bersedia ketika 1/10 dari hasil mereka itu diminta oleh raja untuk kepentingan pembiayaan bagi kepentingan istana, untuk membiayai pegawai-pegawai istana yang banyak. Tuhan juga mengingatkan bahwa
Ketika mereka memiliki seorang raja, dan raja membuat hal yang tidak menyenangkan mereka, mereka bisa berteriak, mengeluh kepada raja. Dan mereka mengeluh pada Tuhan, tapi Tuhan tidak akan menjawab. Ini semua disampaikan oleh Samuel kepada tua-tua Israel. Tapi dasar mereka memang sudah memiliki suatu tekad menuntut Samuel untuk mengangkat seorang raja. Karena mereka belajar dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka mau belajar dan mengambil contoh pada praktik pemerintahan bangsa-bangsa yang tidak percaya pada Tuhan. Karena mereka adalah orang yang sejak keluar dari Mesir dituntun oleh Tuhan melalui Nabi Musa dan seterusnya. Mulai nabi-nabi dan melalui hakim-hakim. Saudara-saudara, mereka tetap menuntut. Dan akhirnya Tuhan bilang ketika Samuel datang pada Tuhan dan menyampaikan lagi dalam doa bahwa mereka tetap menuntut, Tuhan bilang, biarlah, angkatlah seorang raja bagi Israel. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dan implikasi dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita sudah renungkan itu? Bahwa kolusi adalah sesuatu yang salah besar dan berdampak negatif yang merugikan banyak orang. Dan akibat dari dampak negatif yang merugikan banyak orang bisa mengakibatkan banyak orang menuntut. Dan orang bisa menuntut hal-hal yang keliru seperti yang dialami oleh tua-tua Israel. Mereka keliru menuntut mendapatkan seorang raja. Karena mereka tidak mau Allah menjadi raja mereka. Itu adalah kesalahan yang besar. Tapi pengangkatan anak-anak Samuel menjadi hakim di Berseba, itu juga adalah suatu peringatan tentang kesalahan yang besar karena anak-anak Samuel yang tidak baik itu adalah hasil dari pendidikan anak yang tidak baik oleh Samuel. Maka kita sebagai jemaat Tuhan diingatkan, marilah kita mendidik anak-anak kita. Karena masa depan gereja, masa depan bangsa terletak pada anak-anak kita. Jika anak-anak kita didik sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang menyenangkan Tuhan, dan tentu saja menjadi berkat bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bagi gereja Tuhan di bumi ini. Saudara, kita mendekati pilkada, marilah kita juga belajar dari firman Tuhan ini untuk memilih pemimpin secara baik. Indonesia yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 telah memiliki mekanisme sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Marilah kita melakukan itu dengan baik. Kita memilih kepala daerah secara objektif dan demokratis. Kita memilih orang yang terbaik. Terserah kita siapa saja yang kita mau pilih, tapi ingatlah bahwa kita memilih mereka karena mereka berkualitas. Karena mereka memiliki standar moral yang baik. Karena dia memiliki standar kualitas yang baik untuk menjadi seorang pemimpin, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Marilah kita meminta Tuhan menolong kita untuk melihat siapa yang patut kita pilih. Hal yang paling penting adalah bahwa kita menghendaki bahwa pemimpin kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara melalui daerah yang dia pimpin, di provinsi atau di kabupaten kota, khususnya di Sulawesi Utara. Semoga kita semua sebagai jemaat Bukit Moria Winangun, kolom 1 sampai 17, diberkati Tuhan mulai perenungan kita dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22 ini.
Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, sambil duduk atau berjalan, berdiri, kita akan memberi persembahan. Dan Lukas pasal 12 ayat 48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan sebagai jemaat di kolom 1 sampai 17 Gemim Bukit Moria Winangun beribadah kepadamu malam ini, membaca dan merenungkan firman-Mu, memuji-muji Engkau melalui nyanyian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bahaya nepotisme, bahaya KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat dan tatanan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang terjadi bagi Israel. Tuhan, biarlah kami belajar dari pengalaman kaum Israel ini. Dari pengalaman Samuel yang salah dalam menentukan hakim-hakim secara nepotis. Biarlah kami belajar bahwa orang dengan kualitas Samuel pun bisa salah dalam mengambil keputusan. Tapi itu berarti bahwa dia sedang tidak mempertimbangkan dengan matang tentang apa sesungguhnya yang Tuhan perlukan ketika dia memilih pemimpin. Tuhan Bapa di surga, kami tahu kami harus menyayangi anak-anak kami, tapi kami harus sadar bahwa keputusan-keputusan kami yang keliru, yang nepotis, bisa merugikan banyak orang. Karena itu biarlah kami menjauhi nepotisme, kolusi dan korupsi. Tuhan, biar kiranya kami mampu mendidik anak-anak kami, supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk gereja-Mu, gereja Mas Injili di Minahasa.
yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap beribadah kepadamu. Sebagian sudah mulai beribadah di gereja, tapi masih banyak beribadah dari rumah karena belum memungkinkan, karena masih mewabahnya COVID-19. Mohon biarnya gereja kami terus disemangati, diberkati, dikuasai oleh Roh Kudus untuk terus menyuarakan kasih Tuhan bagi dunia dan untuk terus menyembah, berbakti kepada Tuhan yang berkuasa dan kudus. Bapa di surga, biar kiranya para pendeta, para pelayan khusus Penatua Syamas, para guru agama dan seluruh pelayan di gereja Masih Injili Minahasa terus dituntun oleh-Mu untuk bisa melakukan tugas-tugas pelayanan itu. Secara khusus di Bukit Moria Winangun ini, kiranya tugas-tugas kami yang banyak tidak kami abaikan. Apalagi sekarang ini kami bersyukur kami sedang membangun, melanjutkan pembangunan gedung serbaguna yang membutuhkan sumber daya, sumber dana yang besar. Yang bersyukur untuk semua pemberian jemaat-Mu. Yang bersyukur juga untuk berbagai pemberian dari orang-orang yang peduli pada jemaat ini. Termasuk janji dari Bapak Gubernur sendiri. Mohon biarkan semua itu diberkati dan seluruh jemaat diberkati agar supaya pembangunan ini bisa berlangsung dengan lancar dan memuliakan Tuhan. Yang berdoa untuk pemerintah kami bangsa Indonesia, mulai dari presiden sampai pada pemerintah di provinsi, kabupaten, kota, dan kelurahan, desa, kecamatan. Biarkan semua mereka dalam tuntunan-Mu melakukan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Apalagi di tengah-tengah penyebaran COVID-19, di tengah-tengah peningkatan penyebaran ini. Biarkannya diberi kemampuan, kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga bukan saja COVID-19, Corona dapat segera teratasi, tetapi juga pembangunan bangsa dalam semua aspek, termasuk pembangunan ekonomi, boleh berlangsung dan kesejahteraan masyarakat terus dapat ditingkatkan. Bapa di surga yang berdoa khusus untuk jemaat-Mu di sini dengan berbagai pergumulan mereka, keluarga-keluarga jemaat, dengan keluarga-keluarga, baik bapak atau ibu, atau pemuda, atau anak-anak yang dalam keadaan kelemahan tubuh, para lansia yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan terus kuatkan iman mereka untuk selalu bersyukur dan melakukan tugas-tugas dimanapun mereka Tuhan percayakan melakukan pekerjaannya dengan kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan. Ya Bapa di surga, dalam ibadah ini jemaat memberi persembahan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi jemaat-Mu dan untuk kesediaan dan sukacita jemaat memberi persembahan bagi kebutuhan pelayanan gereja-Mu. Biarkan persembahan jemaat ini diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh jemaat. Yang diberkati oleh Tuhan agar bermanfaat untuk melancarkan, meningkatkan pelayanan gereja Tuhan. Dan kami mohon kiranya jemaat-Mu terus diberkati dengan semua yang mereka perlukan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Curahkan berkat kiranya kepada semuanya. Supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan bahkan terus memberi bagi kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang kami perlukan. Kami tahu Tuhan mendengar kami dan mengetahui semua yang baik yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup diundang jemaat berdiri. Dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 440, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.